Nah, jadi teman-teman, inilah pabrik tahu alami yang terletak di Lubuk Buaya, Kota Padang. Berdiri sejak tahun 1999 oleh Umi Habibah. Awalnya hanyalah usaha kecil rumahan, namun berkembang menjadi salah satu pabrik tahu yang dikenal masyarakat sekota Padang. Proses produksinya masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari menggiling, merebus, hingga mengepres, dengan tetap menjaga kualitas dan kebersihan produk agar menghasilkan tahu yang bergizi dan sehat. Nah, jadi teman-teman, segitulah sekitar pabrik tahu alami. Untuk lebih lanjut, yuk kita wawancara yang punya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami hari ini akan mewawancarai pemilik dari usaha tahu alami di Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Hasana dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Apa aja produk yang dihasilkan dari usaha tahu ini? Kalau produk awalnya dasarnya kacang kedelai. Dari kacang kedelai itu bisa kedelai, bisa diolah jadi tahu putih, terus bisa diolah jadi goreng yang kita jual ke tempat orang-orang jual gorengan, kan orang jual bakso bakar, kan banyak yang di jalan itu. Macam-macam olahan tahu. Seperti di kafe Tiffany Dapur Tahu ini, itu makanannya promo dari Gerakan, sehingga orang. Nah, jadi teman-teman, itulah untuk sharing session bersama yang memiliki pabrik tahu alami. Bukan hanya itu saja, di sini kita kelompok 5 juga akan mengklasifikasi biaya, membuat laporan HPP dan laporan laba rugi untuk perusahaan pabrik tahu. Yuk ikuti kami lagi. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi biaya yang ada di pabrik tahu. Nah, yang pertama itu ada biaya produksi, di mana biaya produksi itu ada bahan baku kedelai impor, gaji pekerja bagian produksi sebanyak 4 orang, listrik dan air pabrik, briket dan gas untuk memasak, dan penyusutan mesin produksi. Nah, bahan baku kedelai ini sendiri termasuk dalam bahan baku langsung. Gaji pekerja juga karena dia termasuk hitungan jam kerja. Nah, listrik dan air pabrik itu dia lebih termasuk ke semi variabel ya. Dan kemudian untuk briket gas itu juga termasuk dalam biaya-biaya peralatan. Nah, kalau kita menuju ke biaya operasional, itu ada gaji pegawai distribusi sebanyak 2 orang. Lalu kita juga membutuhkan listrik dan air dari kantor atau perusahaan. Kemudian ada penyusutan kendaraan operasional. Nah, juga ada biaya promosi iklan kalau ada ya. Bedanya gaji pegawai distribusi ini ialah kalau bagian produksi itu dia dihitung melalui jam kerja, sedangkan kalau distribusi dia biasanya dibayarkan bulanan di akhir. Jadi kalau merujuk pada Riwayadi, maka gaji pegawai distribusi ini tergolong tenaga kerja tidak langsung. Untuk klasifikasi biaya kita akan melompokkan 3 macam biaya ya. Nah, yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung. Kebetulan di sini pada perusahaannya bahan baku langsungnya adalah kedelai impor, yang dimana dibeli dengan jumlah 6 ton dengan harga per kilonya itu sebanyak 12.000, sehingga kita dapatkan totalnya yaitu 72 juta. Nah, jadi sebelumnya ini adalah angka perkiraan ya. Kemudian kita punya biaya tenaga kerja langsung. Nah, upah pekerja produksi itu dibayar tiap jam kerjanya. Dalam 1 bulan mereka bekerja 26 hari dengan 8 jam setiap harinya. Jumlahnya itu ada 4 orang
dan kita peroleh total jam kerjanya sebanyak 832 jam. Upah per jam dari masing-masing karyawan itu 15.000, sehingga kita dapat total hariannya yaitu 480.000. Nah, total bulanan dari jam kerja upah pekerja produksi ini bisa kita dapatkan senilai 12.480.000. Kemudian kita bisa lanjut ke biaya overhead pabrik. Nah, dalam biaya overhead pabrik ini biasanya berupa bahan baku tidak langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung, serta biaya lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke biaya langsung. Nah, contohnya saja ada biaya listrik sebanyak 4 juta, arang sebanyak 6 juta, penyusutan mesin. Kemudian mesinnya ada dua macam ya, ada giling dan cetak. Kita dapatkan penyusutannya 600.000. Lalu ada tenaga kerja tidak langsung sebanyak 2 orang. Ini tuh terkait pengiriman staf administrasinya. Nah, sebanyak 3.500.000 untuk gajinya. Kemudian ada bahan baku tidak langsung, kebetulan air sumur pribadi, dan kita dapatkan total biayanya 14.100.000. Lanjut, kita akan membahas mengenai laporan harga pokok produksi dari pabrik tahu alami periode Agustus 2025. Perlu diketahui bahwa angka-angka ini merupakan harga perkiraan ya. Jadi bisa saja nominal aslinya melebihi dari perkiraan yang telah dipaparkan. Nah, kita ambil saja kasus misalkan pada persediaan awal bahan baku langsungnya itu ada 160 stok. Jika saja misal harga jualnya itu 2.000, maka kita bisa mendapatkan persediaan awal bahan baku langsungnya sebanyak 9.600.000. Nah, ketika pembelian bahan baku langsung itu harusnya nominal tuh 72 juta. Dengan kita membeli kedelai impornya yang nominalnya itu 12.000 per kilo ya, seperti yang ada di klasifikasi biaya sebelumnya. Karena beli banyak nih, kita dapat potongan pembelian banyak 1.500.000. Sehingga pembeliannya itu didapatkan harganya 70.500.000. Lalu kita akan jumlahkan dengan persediaan awal bahan baku langsung kita tadinya, sehingga dapat 80.100.000. Nah, untuk persediaan bahan baku langsung akhir itu kita bisa lihat di keterangan ada 50 stok dan kita dapatkan total harganya 3 juta. Sehingga ketika kita mencari selisihnya, kita akan mendapatkan bahan baku langsung yang dipakai yaitu 77.100.000. Untuk selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung yang kita ambil dari klasifikasi biaya tadi sudah kita hitung sama-sama. Lalu kita masukkan juga biaya overhead pabrik dengan rincian sebagai berikut. Kemudian ketiga jenis biaya ini, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, itu akan menghasilkan total biaya produksi selama periode, yaitu totalnya sebanyak 103.680.000. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi perhitungan melalui persediaan barang dalam proses di awal. Ada 3 juta, kita tambahkan dulu dengan total biaya produksi yang telah kita hitung tadi. Nah, sehingga kita dapat total biaya semuanya yang sudah diperhitungkan itu sebanyak 106.680.000. Dan jangan lupa kita kurangkan kembali dengan persediaan barang dalam proses pada akhir sebanyak 4 juta. Lalu, selisih tersebut akan menjadi harga pokok produksi. Jadi, harga pokok produksi berdasarkan angka perkiraan dari pabrik tahu alami itu kita dapatkan sebanyak 102.680.000.
Jika kita sudah mendapatkan harga pokok produksi dari yang sebelumnya, kita bisa membuat laporan laba rugi lagi. Nah, untuk penjualan bersih, kita misalkan 135 juta. Lalu, kita hitung harga pokok penjualannya dengan cara persediaan barang jadi awal sebanyak 8 juta ditambahkan dengan harga pokok produksi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Totalnya menjadi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual, yaitu sebanyak 110.680.000. Nah, kemudian kita akan mengurangi persediaan barang jadi akhir. Misalkan ada 10 juta nih, dan selisihnya menjadi harga pokok penjualan atau HPP, yaitu 110.680.000. Ini didapatkan dari selisihnya tadi ya. Sehingga penjualan bersih dikurangi dengan HPP, kita akan mendapatkan laba kotor. Laba kotor yang kita dapatkan itu sebanyak 34.320.000. Nah, kemudian jangan lupa dikurangi dengan beban-beban operasional. Beban operasionalnya bisa saja penyusutan, biaya administrasi, dan lainnya. Nah, setelah kita kurangi laba kotor dengan beban operasional, maka kita akan mendapatkan laba operasional. Berdasarkan angka perkiraan, pabrik tahu alami mendapatkan laba operasional sebanyak 15.620.000. Sekian hasil video dari kami. Jangan lupa kunjungi pabrik tahu alami dan kafenya Dapur Tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!